Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah APSIA 114B04 akan menampilkan hasil presentasi kami dengan tema sistem pengiriman barang dengan Tiki. Saya Ayu Medianingsi dengan NIM 1119097. Saya Dewi Kurnia Putri dengan NIM 111900762. Saya Desiana dengan NIM 111900439. Saya Yulia dengan NIM 111900989. Dan salah satu lagi teman kami dengan NIM dengan nama Elisa Sapitri dengan NIM 111900402. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari Tiki. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia untuk mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lain semakin tinggi. Dampak dari kebutuhan tersebut adalah semakin banyak bermunculnya jasa pengiriman barang dan kompetisi antara penyedia jasa tersebut. Salah satunya adalah Tiki. Tiki sendiri mempunyai makna titipan kilat, di mana pada awalnya merupakan berdirinya oleh PT Citra Van Titipan Kilat resmi didirikan pada 1 September 1970 melalui Bapak Suprapto dan Nyonya Nuraini. Suprapto sebagai perintis usaha dan pemegang saham. Tiki sendiri bergerak di bidang jasa pengiriman. Di sini maksud dan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui tentang Tiki, 2. Untuk mengetahui sistem informasi pengiriman barang dan dokumen, 3. Untuk mengetahui hasil analisa dan rancangan sistem yang baik digunakan oleh Tiki. Untuk metode penelitian di sini ada observasi. Observasi ini adalah melakukan pengamatan secara terlibat atau partisipatif sehingga peneliti mampu melihat fenomena secara langsung. Kemudian mencatat perilaku maupun kejadian seperti yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Lalu dokumentasi. Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan metode atau teknik dokumentasi sebagai data sekunder. Dokumen dan foto-foto tersebut digunakan sebagai data pelengkap, pembanding, serta penguji data lainnya yang didapat melalui metode observasi. Metode pengembangan software. Penelitian mengenal sistem informasi usaha jasa pengiriman barang dilakukan Tiki. Hasil yang didapatkan dari analisis dan perancangan yang dilakukan oleh sistem informasi usaha jasa pengiriman barang pada Tiki memiliki bagian pengelolaan barang yang dikirim atau barang di gudang atau tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan database penyimpanan dan pengeluaran barang pada software yang dirancang. Tinjauan perusahaan. PT Tiki yang bernama resmi Citra Van Titipan Kilat berdiri pada tanggal 1 September 1970 oleh Suprapto dan Nyonya Nuraini Suprapto yang juga bertindak sebagai pemegang saham. Dalam jangka waktu 1,5 tahun, Tiki telah mampu melayani seluruh pelosok negeri. Untuk menjamin kualitas terbaik, saat ini Tiki telah memiliki lebih dari 800 titik pelayanan yang mampu menjangkau berbagai pelosok dalam negeri maupun luar negeri. Tiki berkembang mendirikan beberapa anak perusahaan Tiki sebagai bagian dari Tiki Group, yaitu TKS Titipan Kilat Suprapto bergerak di bidang cargo, Tikita atau Tiki Wisata bergerak di bidang travel dan wisata, Tikindo atau Tiki Logistik bergerak di bidang layanan logistik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi pemakai sistem dan seluruh tanggung jawabnya. Ada 10 pemakai sistem serta 10 juga tanggung jawabnya. Yang pertama, kurir. Kurir tanggung jawabnya adalah kurir di agen Tiki sebagai pengantar barang kepada penerima. Yang kedua ada admin. Admin bertanggung jawab sebagai melayani pelanggan yang akan mengirimkan barang melalui Tiki. Ada operator bertanggung jawab sebagai merekam data barang yang keluar masuk dari dan ke Tiki lain. Ada yang keempat ada pengirim barang bertanggung jawab sebagai orang yang akan mengirimkan barangnya dengan menggunakan jasa Tiki. Ada penerima barang bertanggung jawab sebagai penerima barang dari pengirim barang. Ada inbound adalah aktivitas sistem untuk merekam data barang yang masuk ke Tiki lain dari Tiki setempat.
Ada outbound adalah aktivitas sistem untuk merekam barang yang akan dikirim dari tiki setempat ke tiki lain karena keterbatasan dari tiki setempat tersebut. Ada DRS, yaitu Delivery Transit, adalah aktivitas perekaman data barang sebelum barang dikirim oleh kurir dari tiki kepada penerima. Dan ada POD, Proof of Delivery, adalah aktivitas merekam data pada saat pelanggan akan mengirimkan barang melalui tiki. Dan ada yang ke-10, ada transit, adalah aktivitas merekam data barang yang akan dikirim oleh tiki setempat ke subtiki jika ada untuk mempermudah menjangkau wilayah. Selanjutnya, ada alur sistem informasi terima barang. Ketika kurir menyampaikan barang kepada penerima, kurir memberikan lembar POD kepada penerima dan menandai POD tersebut sebagai bukti bahwa barang sudah diterima oleh yang berhak. Nah, sebagai contoh, ada data karyawan yang terdiri dari NIK, nama karyawan, serta status dan jabatan. Di bagian data pengirim ada nomor pengirim, ada nama pengirim, ada alamat, ada nomor HP dan telepon seperti yang tertera. Dan selanjutnya data penerima, ada kode tujuan, ada alamat penerima, ada nama penerima dan lama sampainya. Dan untuk data pengiriman paket atau dokumen terdiri dari nomor resi, nomor pengirim, tujuan kirim, nama paket, dan jenis produk atau layanan. Selanjutnya untuk data tarif pengiriman paket atau dokumen itu terdiri dari nomor pengiriman, daerah penerima, berat per kilonya, dan tarifnya berapa. Untuk biaya YES itu ada nomor pengiriman, nama paket, ada biayanya, biaya untuk ongkos kirim, biaya packing, asuransi, dan admin, serta total biaya tersebut. Selanjutnya, ada elemen-elemen yang ada dalam activity diagram. Yang pertama tuh ada start point, ada end point, ada activities, ada fork, ada join, dan ada swim lane. Yaitu sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor atau mengelompokkan activity dalam urutan yang sama. Selanjutnya ada dokumen masukan. Nah, dokumen masukan ini terdiri dari nama dokumen, yaitu data dari customer tersebut, ada fungsi, yaitu data barang, ada sumber, yaitu customer, tujuan, yaitu admin, media, yaitu komputer, jumlahnya, frekuensi, setiap ada, dan pengiriman barang. Nah, sebagai contoh di sebelah kanan saya ini ada gambar dari dokumen masukannya. Dan untuk dokumen keluarnya terdiri dari nama dokumen, yaitu resi pengirimannya, fungsi untuk bukti pengiriman, sumber dari admin, tujuan ke customer, medianya kertas, jumlahnya berapa, frekuensinya setiap ada pengiriman barang baru. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan gambar dari beberapa atau seluruh aktor dan use case yang bertujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem. Simbol yang digunakan dalam use case diagram beserta artinya ada aktor, yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Use case, abstraksi dari interaksi antara sistem dengan aktor. Association, abstraksi dari penghubung antara aktor dan use case. Generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Ada include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan ada extend, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya, ini ada contoh dari activity diagramnya. Nah, ini ada activity diagram 1, yaitu menerima formulir pendapatan, setelah itu mengisi formulir pendaftaran, setelah itu memberikan barangnya, setelah itu menginput data barang dan memberikan total biaya administrasi, dan ada juga membayar biaya administrasinya juga. Setelah itu juga setelah itu lagi menerima barang dan data barang, terus melakukan proses perekaman data barang pada saat pelanggan telah melunasi biaya administrasi. Setelah itu proses perekaman data barang sebelum barang dikirimkan, dan membuat surat
memberikan untuk menerima surat jalan, mengantarkan paket tersebut dan untuk ke alamat tujuan lalu sampai. Dan ini ada activity yang kedua. Yang pertama itu transit pada kantor cabang Tiki. Nah, setelah itu kurir melakukan transit pada kantor cabang Tiki tersebut lalu melakukan verifikasi data. Setelah itu proses merekam data dan pengecekan paket yang masuk. Setelah itu proses merekam data dan pengecekan paket yang akan dikirimkan kembali. Nextnya membuat surat keterangan transit. Setelah itu menerima surat keterangan transit, mengirimkan kembali paket ke alamat tujuan lalu sampai. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. Catatan ERD mengenai entitas. 1. Pelanggan. NIK underscore pelanggan, nomor induk kependudukan pelanggan, nama underscore pelanggan, nama pelanggan, alamat underscore pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor underscore paket, nomor paket yang ingin dikirimkan oleh pelanggan terhadap penerima. Yang kedua, paket. Nomor underscore paket, nomor paket yang ingin dikirimkan oleh pelanggan terhadap penerima. NIK pelanggan, nomor induk kependudukan pelanggan, nama underscore penerima, nama dari calon penerima yang ingin menerima paket dari pengirim pelanggan. Lalu BB underscore paket, berat dari paket tersebut dalam satuan yang telah tercantum. Jumlah paket mencantumkan berapa paket yang ingin dikirimkan dalam transaksi pengiriman tersebut. Alamat tujuan dari si penerima ke depannya. Jenis paket, jenis dari paket tersebut. 3. Tugas admin. NIP underscore admin sebagai foreign key di table ini yang akan terhubung dengan entitas admin. Nomor underscore paket sebagai foreign key dari table paket yang menandakan bahwa admin dengan NIP telah mengurus nomor paket. Total underscore biaya menghitung berapa keseluruhan dari total bayar paket yang diterima oleh admin dari pelanggan. Jenis underscore pengiriman berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Bayar, jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan terhadap admin saat proses pengiriman paket akan dilakukan. Admin, NIP underscore admin sebagai primary key dari entitas admin. Nomor telepon underscore admin menandakan nomor telepon yang dimiliki oleh admin tertentu. Alamat underscore admin menandakan admin yang bersangkutan tempat tinggal di alamat yang telah ada di data. Nama underscore admin tidak perlu penjelasan NIK admin, nomor induk karyawan dari admin tersebut. Tugas operator. NIP underscore operator sebagai foreign key pada entitas tugas, operator atau orang yang bertanggung jawab atas tugas ini. Nomor paket yang telah didapatkan dari data entitas tugas admin yang disajikan untuk dikelola lebih lanjut oleh operator terkait. NIP admin terkait yang menugaskan operator terkait untuk mengelola paket. Operator, NIP operator sebagai primary key pada entitas operator. NIK operator, nomor induk karyawan operator yang terkait. NIM operator tidak perlu penjelasan. KD paket sebagai primary key pada entitas POD yang dibuat dari masing-masing nomor paket yang ada. NIP operator sebagai foreign key pada entitas POD dan entitas operator yang membuat POD paket ini. Nomor paket adalah nomor paket yang telah diberikan untuk dibuat kode paketnya. DRS, kode paket sebagai foreign key pada entitas DRS. Nomor surat jalan yang akan dibuat setelah POD dibuat. Tugas kurir, NIP kurir sebagai foreign key pada entitas tugas kurir dan identitas kurir yang akan mengantar paket yang telah diberikan operator lewat DRS sebelumnya. KD paket sebagai foreign key pada entitas tugas kurir yang menjadi tanggung jawab kurir itu sendiri. NIP operator sebagai foreign key pada entitas tugas kurir yang menjadi identitas dari operator yang menyerahkan satu
atau banyak paket tersebut kepada kurir yang bersangkutan. Kurir, NIP kurir sebagai primary key pada entitas kurir yang akan menjadi identitas kurir sebenarnya. NIP kurir nomor induk karyawan dari kurir. NIM kurir tidak perlu penjelasan. Lalu ERD. Saya akan menjelaskan RD, pelanggan memberikan paket kepada admin. Lalu admin memberikan kepada operator, kepada POD, dan memberikan kepada DRS. Diserahkan kepada kurir, lalu kurir transit. Kurir memiliki kantor cabang, dikelola oleh operator, lalu operator ke inbound dan membuat outbound dan mengantarkan paket. Logical Record Structure atau LRS. Pelanggan, di dalam pelanggan ada nomor paket, NIC, NP, nomor telepon, NIM penerima, alamat tujuan. Lalu paket, ada nomor paket, NP, NIM penerima, alamat tujuan, BB paket, jumlah paket, dan jenis paket. Lalu admin, ada NIP admin, NIC, NP, nomor paket, nomor telepon, alamat, jenis pengiriman, total biaya, dan bayar. Lalu operator, ada NIP admin, NIM admin, NIP operator, NM operator, nomor paket. Ada POD, NIP operator, NM operator, nomor paket, kode paket. Lalu ada DRS, NIP operator, NM operator, kode paket, nomor surat jalan. Lalu ada kurir. Di kurir ada NIP kurir, NM kurir, NIP operator, NM operator, nomor surat jalan, kode paket, surat keterangan transit. Lalu ada outbound. Di outbound ada NM kurir, NM KC, NIP operator KC, NM operator KC, surat keterangan transit, kode paket, lama transit. Lalu ada penerima. Di penerima ada NP, kode paket, NIM penerima, alamat tujuan, bukti, tanda tangan, dan dokumentasi. Di sini ada spesifikasi file tabel DRS paket. Lalu ada spesifikasi file tabel kantor. Kemudian ada spesifikasi file tabel kelas akses. Lalu spesifikasi file tabel kelola paket, spesifikasi file tabel menu, spesifikasi file tabel paket, itu stopnya di mana? Di kotak ya? Kotak kalau matiin kotak. Gue nggak bisa mencetnya. Di sini ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram terdapat kantor, yaitu ID kantor, nama kantor, tipe kantor. Terdapat user account berisi ID underscore user berupa integer, lalu nm underscore user varchar, tipe underscore user integer, kelas underscore user integer, alamat underscore user varchar. Melakukan authentication, yaitu ID underscore login integer, ID underscore user integer, sama recently date. Mengelola paket, ID underscore paket integer, jenis underscore paket varchar, jenis underscore pengiriman integer, berat underscore paket integer, nm underscore pengirim, nm underscore penerima, nomor underscore telepon pengirim, nomor telepon penerima. Melakukan operasional kelola paket,
nomor underscore paket, KD underscore paket, nomor underscore surat jalan, total underscore biaya, biaya underscore kembali, admin underscore PLT, operator underscore PLT, kurir underscore PLT, status underscore paket. Lalu ada sequence diagram. Sequence diagram dari user. Pertama user, isi username dan password. Lalu di form login, data user dari form login dikirim, di control out, terus alokasi data user sementara di user data. Lalu validasi user yang baru saja dialokasikan. Lalu username atau password yang dimasukkan kosong. Pesan username atau password kosong. Lalu username tidak terdeteksi di database. Pesan flash username tidak ada di database. Username benar namun password salah. Pesan password dari data salah. Menampilkan menu utama. Menampilkan halaman utama. Berikut ini teks code kita. Teks code-nya seperti ini. Kemudian seperti ini. Lalu seperti ini. Kemudian ada testing. Testing dalam halaman login, aplikasi untuk login ke dalam aplikasi sebelum menggunakannya. Testing ada 3, yaitu testing 1. Jika tidak mengisi username dan password, maka tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi, menampilkan notifikasi atau gagal. Terus kemudian ada testing 2. Testing 2, jika username dimasukkan tidak ada di database, maka tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Dalam artian menampilkan notifikasi gagal. Testing 3, jika username benar dan password salah, maka tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi, menampilkan notifikasi gagal juga. Kemudian ada spesifikasi hardware dan software. Ada kebutuhan sistem operasi, prosesor, RAM, hard disk, CD-ROM, monitor, keyboard, printer, mouse, web server, dan software. Berikut keterangannya, bisa dilihat sendiri. Kemudian ada kesimpulan. Kita punya 3 kesimpulan, yaitu kesimpulan berdasarkan analis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan hasil rancangan serta implementasi sistem informasi pengiriman paket dan dokumen, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Ada 1, adanya sistem pengiriman paket terkait untuk melakukan pengolahan data, pengiriman paket dan dokumen. Kemudian 2, ada sistem yang merupakan sistem yang baik karena segala hal pencatatan data user, data paket, data kota, dan transaksi pengiriman paket dilakukan dengan memasukkan kandidatnya pada pemrograman sistematis. Kemudian yang 3, ada pengolahan data yang cepat, berkualitas dan lancar dan sangat diperlukan untuk setiap organisasi guna membentuk dalam mencapai tujuan atau sarana organisasi. Yang terakhir, ada keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan komputerisasi pengolahan data ini, yang digunakan antara lain 1, untuk menghemat waktu pencarian data dan mencatat data. Terus kemudian dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Yang terakhir ada tata letaknya pemrograman dan bentuk output diatur sedemikian sehingga mudah mengerti, mudah dibaca, dan dapat dilihat
isinya dengan cepat. Kemudian terakhir ada saran yang bisa saya berikan kepada PT Tiki adalah PT Tiki harus membenahi kesigapan dari petugas keamanan yang bekerja untuk lebih aktif atau lebih mencurigai seseorang yang melakukan pengiriman, seperti PT Tiki harus menyediakan alat sensor kepada petugas keamanan yang bekerja untuk konsumen yang dicurigai oleh petugas keamanan tersebut. Karena menurut saya atau menurut kelompok kami, jika bertanya langsung itu seperti kesannya menuduh, apalagi menuduh sehingga konsumen merasa tidak nyaman dengan apapun, dengan melakukan pengiriman barang. Kemudian 2. PT Tiki harus aktif dalam melihat saran dan keluhan di media sosial, karena untuk zaman era modern, di media sosial sangat aktif dan sangat sering dilihat dibandingkan koran, majalah, dan lain-lain. Walaupun di PT Tiki ada kotak saran, tetapi saran dan keluhan di media sosial juga sangat penting. Maka dari itu, menurut kelompok kami, ditambah karyawan di bagian media sosial atau dibuat piket bagi karyawan yang bekerja untuk melihat atau mengecek saran dan keluhan yang ada di Twitter PT Tiki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan dan terima kasih.